selamat datang di 5 Minute Devotion. Hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Yosua Gunawan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Pada hari ini kami kembali diizinkan untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bapa yang baik, biarlah Tuhan Engkau yang menyiapkan hati kami, pikiran kami, sehingga kami mau mendengar dan mau menerima firman Tuhan serta mau melakukan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman yang disampaikan kepada kami itu semuanya berasal daripada Tuhan, dan itu yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dalam Tuhan, apa kabar? Saya berdoa Bapak Ibu senantiasa sukacita, damai sejahtera dan selalu diberikan kekuatan pada setiap kita semua. God love worshiper, itulah tema yang diberikan kepada saya. Nah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu mendengarkan kata worshiper, apa sih yang Bapak Ibu ingat? Apa yang keluar dari pikiran Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu akan mengingat yang namanya nyanyian, yang namanya pujian. Atau mungkin Bapak Ibu yang melayani sebagai pemain altar atau melayani di panggung sebagai worship leader, song leader, ataupun singer, choir, pemain musik dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu saya mau beritahu bahwa worshiper bukan hanya sekedar sebuah jabatan, bukan hanya sebuah apa yang kita lakukan, tetapi worshiper adalah sebuah identitas kita. Nah saya kasih contoh sederhana, pada saat pertama kali kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita selalu berkata, Tuhan aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ya terima kasih karena Engkau sudah menebus dosaku dan menjadi seseorang yang menyelamatkan aku. Itu adalah tanda ungkapan bahwa kita mengucap syukur. Nah selanjutnya Bapak Ibu pasti Bapak Ibu berkata terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik. Nah kita sering mendengarkan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Sebenarnya itu adalah ungkapan penyembahan kita kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang melimpah kepada kita. Karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan, bahwa penyembahan bukan hanya sekedar kunci nada. Ya, penyembahan bukan hanya sekedar pita suara. Tapi sebenarnya penyembahan adalah sebuah identitas kita. Nah firman Allah berkata dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, ini ayat yang sangat populer, berkata seperti ini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah Bapak Ibu, menyembah dalam roh, kita percaya bahwa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Sebab kita lahir baru. Tetapi dikatakan dalam roh dan kebenaran. Siapakah manusia? Manusia tidak ada yang baik Bapak Ibu, tapi kita dibenarkan oleh karena anugerah Tuhan. Karena itu di saat kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, mungkin kita berdoa, mungkin kita menyembah Tuhan, fokus kita bukan untuk diri kita pribadi, tapi fokus kita adalah untuk Kristus yang sudah membenarkan kita. Pak, saya nggak bisa nyanyi, saya kalau buka mulut nyanyi langsung Pak, istri saya pingsan, suami saya pingsan. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Tapi saya mau beritahu, menyembah Tuhan bukan hanya sekedar nada. Ada yang menyanyikan lagu Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Tapi ada orang yang mengatakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batuku. Nah apa bedanya Bapak Ibu? Yang satu dengan nada, yang satu tidak dengan nada. Tetapi yang saya mau tekankan di sini bahwa pribadi penyembah-penyembah yang dikehendaki Tuhan bukan menyembah dengan nada, tapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah karena itu saya dorong Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu gak bisa menyanyi mungkin Bapak Ibu gak mengerti nada lagu atau gak bisa main musik. Saya pun gak bisa main musik Bapak Ibu. Tetapi bukan berarti identitas kita sebagai penyembah Tuhan itu hilang. Bapak Ibu dan saya adalah seorang penyembah Tuhan. Saya suka kemarin saya ada di sidang sinode, ya saya berani mengatakan namanya karena beliaunya juga sudah di mimbar dan mengatakan, yaitu Roni Daud Simeon. Pada saat dia menulis lagu, dia menerbitkan banyak lagu, ada satu lagu yaitu berbunyi seperti ini.
jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Nah, setelah lagu itu ditulis, dirilis, akhirnya banyak yang menyanyikan. Yang terjadi adalah lagu itu sempat viral, Bapak Ibu. Gereja mana-mana, denominasi di mana-mana menyanyikan itu. Tapi apa yang terjadi? Rupanya pujian itu tidak alkitabiah. Loh, kok bisa Bapak Ibu? Dia mengatakan bahwa kita bukan dijadikan, tapi kita adalah bait suci Tuhan. Karena itu dia menyanyikan, aku adalah bait suci-Mu. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, hari ini kita belajar bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan Tuhan cinta dengan kita. Menjadilah penyembah-penyembah Tuhan, apapun kelemahanmu tetaplah menyembah Tuhan. Karena Tuhan mengasihi orang yang menyembah Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk setiap mereka yang melihat tayangan ini di 5 Minute Devotion. Biarlah setiap mereka Engkau berikan hati di mana mereka rindu untuk menaikkan syukur, untuk menyembah sebab Engkau baik. Sebab kami menyembah bukan karena kekuatan kami, bukan dengan kedagingan kami, tapi dengan roh dan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Semua percaya katakan amin. God bless you.